Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Abdul Gofar. Ya, hari ini kita akan sharing sebuah materi ya, yang menurut saya insight-nya sangat luar biasa untuk kita tiru ya, untuk kita orang-orang yang masih ngejar karir, yang masih bekerja, yang masih dari bawah ya. Jangan putus asa ya. Kita belajar di pemimpin-pemimpin yang hebat, CEO-CEO yang hebat ya. Dari mana? Dari kisah inspiratif mereka ya. Eh, yang pertama adalah teman-teman mungkin masih awam ya, masih awam dengan yang namanya Sam Menasian ya. Dia adalah pemilik dan FP Sales dan Marketing Operation ya, dari Amerika Serikat ya, Business Insurance ya. Dia memulai karir di sektor ini 12 tahun lalu ya, ketika ia bekerja di sebuah cabicle di agen asuransi lain ya. Dia menghabiskan waktu bertahun-tahun ya, mengetuk banyak pintu. Jadi door to door lah bahasanya, door to door ya, menyebar selebaran dengan harapan mendapatkan klien ya. Ya mungkin sekarang untuk yang sales juga ya, masih masih melakukan yang sama mungkin ya dengan Sam Menasian ya. Dia melakukan 12 tahun yang lalu. Namun ia selalu bermimpi untuk memiliki bisnisnya sendiri, ya kan? Ia berkata, saya tahu dari awal bahwa saya ingin membangun bisnis saya sendiri. Dan tak lama setelahnya saya menyadari betapa pentingnya asuransi dalam bisnis. Lalu ia mulai bisnisnya setelah keluar dari kantor dengan hanya $500 di tangannya, setelah uangnya habis untuk sewa dan makanan sehari-hari. Ya, ia menemukan ruang kantor untuk bekerja, ya kan? Dan ia mulai bisnis asuransi sendiri. Ia berhasil melewati masa sulit tersebut sendirian, bahkan dengan kerugian besar yang sempat mengguncang bisnisnya. Akhirnya ia melakukan perubahan besar, beralih ya dari asuransi pribadi ke bisnis untuk menyimbangkan rasio kerugian. Akhirnya ia mengembangkan bisnisnya menjadi agen asuransi bisnis yang sukses dan jujur, ya kan? Manajemen berkata, tidak ada hari yang tidak saya manfaatkan untuk bekerja lebih giat ya. Saya bekerja penuh waktu dengan lembur dan saya mengenal semua pelanggan saya secara personal ya. Saya tidak pernah mencoba untuk mengubah moral dan nilai yang saya miliki hanya untuk mengembangkan bisnis atau menghasilkan lebih banyak uang ya. Itu menurut beliau gitu loh, ya kan? Nah, terus berikutnya adalah ini ada satu kisah inspiratif lagi ya, anak desa yang jadi bos besar ya. Mungkin kita mikir siapa sih, ya kan? Ya, beliau adalah Gary Davis, Chief Consumer Security Evangelist untuk McAfee ya. Tapi latar belakangnya sangat jauh dari perangkat lunak, antivirus dan IT ya. Davis memulai hidupnya sebagai anak desa ya. TV di rumahnya hanya memiliki 3 channel dan ia berbagi telepon rumah dengan 6 keluarga lain. Tentunya perjalanan hidupnya sangat jauh mempertimbangkan karirnya yang saat ini sangat modern ya. Ia dianjurkan untuk mengambil karir sebagai peternak sapi ya, sapi perah atau petugas penjara. Tapi ia tidak menyukai keduanya. Akhirnya ia bergabung dengan Angkatan Laut Amerika Serikat ya, disambi dengan sekolah malam untuk jenjang pendidikan sarjana dan magister ya. Selama perjalanannya Davis belajar untuk mengembangkan kemampuannya berdasar kebutuhan dunia untuk mengasimilasi banyaknya ya data seputar keamanan digital. Ia juga melihat ruang untuk mengurai, menyaring dan menjelaskan topik sulit seputar keamanan digital melalui berbagai media seperti blog ya dan media sosial ya. Menurutnya keberhasilannya berada di posisi ini bukan hanya karena pendidikan semata. Davis berkata, pengalaman ini bukan sesuatu yang diajarkan di sekolah, tapi pengalaman seumur hidup yang bisa menempa mindset dia hingga seperti ini. Ya,
Jadi kita bisa mengambil ya insight dari dua cerita tadi adalah ya untuk tadi ya yang agen asuran atau apa namanya asuransi ya. Jadi dia itu apa namanya bekerja benar-benar kerja keras lah, kasarnya kerja keras. Dari seorang Menesian ini dia adalah seorang pekerja keras yang tidak mengenal waktu ya, lembur terus ya, mengenal semua pelanggannya secara personal ya, dan tidak mengubah moral dan nilai yang dia miliki untuk mengembangkan bisnisnya tersebut ya kan. Nah, sedangkan yang kedua adalah apa namanya anak desa Gary Davis ini ya, menurutnya adalah pengalaman ya yang tidak dia dapatkan selama di bangku sekolah atau kuliah, yang itu yang akan menempa apa namanya mindsetnya gitu loh ya. Ya mungkin itu aja ya dari saya, kisah-kisah inspiratif ini, semoga kita bisa mengambil insight-nya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.